Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cucu Cafe. Saya Bang Topper. Tema kita itu adalah apa hukumnya kalau kita menggunakan foto orang di sosmed, contohnya di Facebook, di Instagram, atau di WA, atau di mana saja rekan-rekan. Apakah bisa dituntut atau bisa dipidana atau dilaporkan gitu? Atau contohnya rekan-rekan, foto kita digunakan orang di sosmed dia, atau contohnya di Facebook, di Instagram, atau di WA-nya, atau menjadi bintang iklannya, tentunya itu apa hukumnya? Ya, di situ rekan-rekan kita akan membahasnya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, banyak memang kalau soal itu memang banyak sekali perbuatan-perbuatan sedemikian. Jadi kita juga harus menjadi orang yang tahu sebenarnya batas-batas dan aturannya. Semoga yang saya jelaskan ini nanti rekan-rekan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jadi dalam konsep menggunakan foto orang atau foto kita digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita, itu melarang undang-undang. Jadi kalau kita melihatnya sebenarnya rekan-rekan, itu adalah niatnya menggunakan foto kita atau memberikan foto orang di sosmed, itu niatnya yang penting di situ rekan-rekan. Ya, jadi sebelumnya rekan-rekan saya udah pernah bahas tentang hak cipta. Itu sebenarnya dalam video saya sebelumnya itu sudah jelas, dan saya udah membahas tentang hak cipta, karena banyak sekali orang yang menggunakan foto orang lain, video orang lain, bahkan mengedit dan segala macam rekan-rekan. Itu sudah membahas tentang itu rekan-rekan. Tapi saya di sini akan membahas tentang foto yang memang dibagikan di sosmed tapi bukan kita, atau foto kita, atau kita membagikan foto orang lain di sosmed, lalu kita harus tahu dulu dong aturannya atau apa yang bisa menjerat kita apabila kita yang melakukannya, apabila foto kita digunakan oleh orang lain padahal tanpa sepengetahuan kita. Jadi rekan-rekan, kalau foto kita digunakan di sosmed itu rekan-rekan, itu melanggar hak cipta apabila itu tanpa izin kita atau tanpa sepengetahuan kita. Jadi dalam hak cipta menjelaskan hal itu rekan-rekan, boleh saudara lihat di video saya sebelumnya tentunya, bahwa apabila foto kita itu diupdate orang lain tentunya rekan-rekan, digunakan jadi foto profilnya tentunya, atau digunakan jadi foto DP-nya, bisa aja dipidana. Dan kalau kita melihat undang-undang hak cipta rekan-rekan, itu 4 tahun penjara tentunya rekan-rekan. Tapi dilihat lagi rekan-rekan, akan bisa ada pasal lain yang bisa menjerat apabila niatnya itu atau tujuannya itu apa sebenarnya menggunakan itu. Bisa menggunakan foto kita itu atau menggunakan foto orang lain itu untuk penipuan, atau bagaimana rekan-rekan, untuk menipu orang, atau contohnya untuk nambah teman biar banyak yang lain. Contohnya kemarin kan ada yang menggunakan foto polwan gitu kan, dia menggunakan di sosmednya dia itu foto polwan gitu kan, biar banyak yang add dia, follow dia kalau di Instagram tentunya rekan-rekan. Atau cewek tentunya menggunakan foto cowok yang ganteng itu kan. Itu sebenarnya adalah udah perbuatan yang sering terjadi tentunya, dan kadang kita mengabaikannya, padahal kalau kita mengerti bahwa ada jeratan hukum di situ, sebenarnya ada teman-teman. Itu 4 tahun penjara tentunya rekan-rekan. Kalau contohnya itu masih untuk menggunakan saja rekan-rekan. Tapi kalau untuk penipuan, itu sebenarnya bukan hak cipta lagi rekan-rekan. Itu bisa ada unsur pidana lain, karena kenapa? Itu adalah pelecehan nama baik bisa rekan-rekan. Makanya rekan-rekan, Anda harus tahu dulu tentunya rekan-rekan, modusnya itu menggunakan foto Anda itu menjadi DP WhatsApp-nya tentunya, atau foto profilnya, atau bagaimana rekan-rekan, itu harus tahu dulu modusnya. Kalau untuk nambah-nambah teman sebenarnya ya wajar-wajar saja, tapi kalau harus sesuai dengan koridornya. Jangan sampai kita semena-mena juga menggunakan foto orang lain, harus atas izin orang tersebut rekan-rekan. Tapi lebih serunya lagi rekan-rekan, ada teman saya kemarin rekan-rekan, fotonya itu digunakan jadi foto profil di Facebook rekan-rekan, dan itu adalah untuk digunakan untuk menghina orang lain. Itu seru banget teman-teman, padahal itu udah jelas unsur pidananya, udah jelas itu rekan-rekan. Boleh kalau rekan-rekan mengalami hal itu, sebenarnya rekan-rekan bisa langsung melaporkan ke polisi. Kenapa saya mengatakan langsung laporkan ke polisi rekan-rekan? Karena kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang lainnya. Contohnya rekan-rekan, kalau Anda tidak membuat laporan atau membuat pengaduan kepada polisi,
kalau foto itu atau Facebook itu atau contohnya Instagram itu digunakan untuk kejahatan, contohnya penipuan atau hal-hal yang lain rekan-rekan, itu akan bisa menghancurkan nama baik Anda. Saya harap apabila Anda mengalami hal itu, tidak salah rekan-rekan untuk membuat laporan terlebih dahulu kepada polisi. Walaupun Facebook kalau contohnya atau Instagram masih aktif, nah tidak salah rekan-rekan Anda membuat laporan polisi dan mempublikasikannya juga rekan-rekan, supaya jangan ada orang yang percaya kepada Facebook yang mengatasnamakan diri Anda itu. Kenapa? Contohnya kalau rekan-rekan dilakukan untuk penipuan tentunya. Nah, jujurnya orang yang mengenal Anda itu kesannya kurang baik. Apalagi kalau urusan sosmed ini rekan-rekan, ini untuk mencari tahu orang yang menggunakan itu tidak segampang dengan mencari tahu seorang penjahat. Bahkan radar-radar susah. Nah, selanjutnya rekan-rekan, kalau contohnya kita digunakan untuk penghinaan orang lain, itu sebenarnya udah ada di undang-undang ITE lagi rekan-rekan, bahwa mengatur di situ adalah kata-kata di sosmed tentunya rekan-rekan, itu diatur di dalam undang-undang teknologi informasi rekan-rekan, sangat jelas di situ rekan-rekan. Jadi jangan sungkan, semuanya itu udah diatur undang-undang. Jangan sampai orang yang menggunakan Facebook Anda itu atau orang yang menggunakan foto Anda itu atau berbagai jenis hal atau menggunakan Facebook Anda itu atau menggunakan foto Anda itu sukses melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang atau kejahatan-kejahatan penipuan tentunya atau hal-hal yang lain rekan-rekan, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja rekan-rekan. Jangan juga Anda rekan-rekan diam saja kalau contohnya foto Anda itu digunakan hal untuk berbuat kejahatan. Sebenarnya rekan-rekan itu akan salah juga jika Anda diam. Tidak salah, jangan takut apabila rekan-rekan apabila foto Anda itu digunakan oleh orang lain yang mungkin Anda tidak kenal, itu boleh langsung datang ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan, dan semoga dapat orang yang menggunakan itu. Tapi menurut saya sih rekan-rekan, kalau contohnya itu tidak digunakan untuk perbuatan kejahatan, contohnya tindak pidana tentunya penipuan atau penghinaan atau hal yang lain rekan-rekan, ya biasanya sekarang sih zamannya jualan online rekan-rekan. Biasanya itu pada gunakan foto orang lain, cewek cantik atau foto artis atau foto polwan tentunya, atau cowok ganteng tentunya rekan-rekan. Mereka gunakan itu untuk menarik minat orang lain rekan-rekan. Sebenarnya sih sebagai masyarakat Indonesia kita sebenarnya itu hal-hal yang wajar saja. Tapi lain cerita rekan-rekan apabila itu dilakukan untuk penipuan. Jangan juga teman-teman membiarkan hal itu apabila itu udah merana ke hal yang merugikan orang lain dan bahkan merugikan diri Anda sendiri juga. Jadi segera laporkan kalau sudah hal-hal seperti demikian atau hal itulah menimpa teman-teman. Kemarin juga kan ada kasus yang pernah kita dengar, mungkin saudara udah pernah dengar, bahwa ada satu perusahaan yang menggunakan foto artis di bannernya atau di spanduknya, padahal tanpa sepengetahuan artis tersebut. Ya sebenarnya itu melanggar aturan, karena kenapa? Tanpa izin orang lain, menggunakan foto orang lain tanpa izin orang tersebut, maka itu adalah melanggar hak cipta. Jadi itu salah satu contoh rekan-rekan, bisa Anda melihat seperti itu rekan-rekan, karena kenapa? Itu cukup viral waktu itu, dan mungkin itu bisa menambah wawasan rekan-rekan untuk memberikan masukan-masukan tentang perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu tidak menyenangkan untuk rekan-rekan semua. Saya rasa itu aja rekan-rekan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang sempurna untuk rekan-rekan yang membutuhkan. Sekali lagi kalau ada kata yang salah mohon maaf. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya rekan-rekan, sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan hal yang baru yang akan kami bagikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.